Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih bunda-bunda? Mudah-mudahan pada sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kali ini Buyo bisa sharing kembali dan ketemu lagi dengan teman-teman semuanya. Setelah sekian lama perasaan Buyo belum upload video ya. Karena memang ya lagi sibuk-sibuknya karena kakak Alam sudah datang dari pesantren. Jadi sudah kumpul deh lengkap keluarga Buyo. Nah, bunda-bunda semuanya yang mempunyai anak sekolah, gimana nih di daerah kalian? Sudah pada liburan atau belum? Nah, kalau kakak Alam di daerah Tasik itu sudah liburan. Untuk kakak Zikran di daerah Depok itu masih belum ya bun, yaitu sekitar Januari katanya. Oh ya bunda semuanya, sebelumnya Buyu ucapkan banyak terima kasih untuk semua bunda yang selalu hadir di setiap konten Buyu. Dan yang baru datang dan mengklik channel Bunda Yulia, mohon dukungannya ya dengan like, komen, serta subscribe-nya. Dan jangan lupa follow juga Instagram Buyu di @arshila_adrina_putri. Terima kasih bunda. Baik bunda-bunda semuanya, sambil Buyo mengerjakan aktivitas Buyo sehari-hari yaitu menggosok. Nih kebetulan Dede Atanya lagi anteng. Sebetulnya Buyo pengen sharing dengan bunda semuanya, baik yang sudah berpengalaman maupun bunda-bunda yang baru terjun menjadi seorang bunda atau seorang ibu ya. Nah, bagaimana sih cara menghemat uang yang simple, mudah ala ibu rumah tangga seperti kita? Tentunya yang tidak membuat kita menjadi beban, kemudian ribet untuk melakukannya. Karena ya tahu sendiri ya, kita itu sebagai ibu rumah tangga itu banyak banget ya bun aktivitasnya. Mulai dari cuci, gosok, kemudian bersih-bersih rumah, ngurus anak, masak, dan lain sebagainya. Yang Masya Allah banget, kita sebagai manajer keuangan juga dalam rumah tangga memang harus betul-betul semuanya bisa, ya nggak sih? Nah, sebetulnya banyak cara menghemat uang dalam keuangan pribadi maupun keuangan rumah tangga kita yang bisa kita lakukan setiap harinya, Bun. Nah, kita juga bisa melakukannya mulai dari hal yang kecil, contohnya mengatur budget untuk makan, dalam artian belanja mingguan kita ya. Nah, hal ini sudah Buyu lakukan di konten seperti food prep atau belanja mingguan hemat Buyul ya. Kemudian misalkan budget untuk mengatur minum atau hingga pengeluaran buat hiburan. Nah, banyak sih tips hemat sederhana yang mungkin sering disepelekan. Padahal jika kita benar-benar melakukannya setiap hari, ini bisa berdampak besar ya buat kesehatan keuangan kita. Nah, sharing dong dengan teman-teman semuanya. Pernah nggak sih ngalamin tengah bulan ataupun akhir bulan kita udah deg-degan karena kita sudah kehabisan budget kita. Bahkan tinggal satu lembar lagi uang misalkan situ. Karena banyak sekali pengeluaran yang tidak terduga misalkan ya, atau pengeluaran yang memang harus segera dikeluarkan atau segera direalisasikan. Dan hal ini juga sering Boyo alami ya Bun, apalagi Boyo sendiri dengan 4 anak, yang satu udah SMP, satu SD. Jadi pengeluaran itu semakin banyak, tapi pendapatan juga tidak bertambah ya. Jadinya Boyo pengen sekali nambah sampingan seperti itu ya Bunda. Dan yang bisa Boyo lakukan yaitu bagaimana sih cara untuk menghemat uang secara mudah gitu untuk keluarga sendiri. Dan di sini Boyo pengen sharing dengan teman-teman semuanya ya. Nah, hal pertama yang Buyu lakukan untuk bisa menghemat keuangan rumah tangga, salah satunya adalah Buyu harus bisa konsisten atau mencoba untuk mengkonsistenkan diri dengan budgeting bulanan atau setiap bulannya ya, yaitu mengalokasikan antara pendapatan dan pengeluaran kita, yaitu diposkan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kita ya Bunda. Contohnya kalau misalkan kita untuk belanja bulanan, belanja mingguan sudah ada posnya masing-masing, atau belanja untuk hiburan, atau misalkan untuk pendidikan anak. Nah, itu udah dialokasikan sendiri-sendiri. Jadi kalaupun misalkan ada kebutuhan yang lain yang tidak ada alokasinya di situ, kita harus berhati-hati lagi dan merasa tidak mau gitu ya untuk mencabut uang dari pos dana yang lainnya seperti itu ya Bun. Kemudian yang kedua adalah Buyul mencoba untuk selalu memprioritaskan kebutuhan dibandingkan dengan keinginan Buyul. Banyak sekali sih sebetulnya keinginan-keinginan, apalagi sebagai ibu rumah tangga ya, banyak sekali kemauannya. Contohnya pengen merenov dapur, kemudian beli sofa baru, kemudian cat rumah dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Tetapi hal itu bukan prioritas utama dan kita harus bisa meredamnya. Bukan yang berat-berat juga ya. Kalau misalkan kita pengen bakso juga,
kalau misalkan dananya sudah seret, nah Buyo udah bisa ngerem sendiri ya. Aduh, lebih baik enggak deh gitu lah, nanti aja jajannya, seperti itu ya. Jadi masih berhubungan dengan poin sebelumnya ya. Sebetulnya masih banyak sih orang yang belum menyadari mana sih anggaran yang termasuk dalam kebutuhan serta keinginan. Padahal hal ini sangat penting ya jika kita ingin berhemat setiap periodenya atau setiap harinya. Kebutuhan itu adalah sesuatu hal yang sifatnya nggak bisa ditunda-tunda ya Bun. Contohnya seperti untuk kebutuhan makan, minum, transportasi, telekomunikasi, dan lain sebagainya. Atau contoh nyata kecil di keluarga Boyol sendiri ya. Nah, kali ini Boyol lagi bongkar celengannya Teteh Cila yang 2000-an ya Bun. Jadi setiap kali dia dapat kebaikan, berbuat kebaikan, dia dapat reward gitu 2000, dan dia punya celengannya sendiri. Nah, katanya Teteh Cila pengen dibelikan sepeda baru yang roda 2 karena teman-temannya semuanya pakai sepeda atau sudah punya sepedanya. Nah, Teteh Cila rengek-rengek nih. Boyo bilang, ini tabungannya belum cukup nih Teteh, jadi tunggu penuh dulu ya. Padahal Boyo memprioritaskan si kakak Zikran ya, sekarang lagi masuk tahfiz ya, akselerasi, jadi perlu adanya biaya tambahan per bulannya 250 ribuan gitu ya Bun. Memang berat juga sih, tapi ya kita harus bisa mengambil keputusan yang tegas untuk mengambil sesuatu yang diprioritaskan. Dan yang ketiga adalah Boyo mulai dari sekarang itu berusaha untuk mencatat semua transaksi dan mengevaluasinya setiap minggunya. Jadi walaupun pengeluaran yang cuma 1000, 2000, jajan anak yang 1000, 2000 gitu, Boyo catat. Karena biar tahu uang yang tadi Boyo pegang atau keluarkan dari dompet 50.000 itu digunakan untuk apa aja sih. Sebetulnya hal ini ribet banget ya, tapi ya kalau misalkan kita mau dan berikhtiar untuk itu, ya kita lakukan. Insya Allah itu banyak sekali manfaatnya buat kita ya Bun. Nah, kalian bisa cek ya evaluasi mingguan Boyo setiap waktunya. Nah, di konten sebelum-sebelumnya ya. Silakan tonton. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah Boyo selalu dan berusaha untuk bisa menerapkan hidup minimalis ya Bun. Dalam artian hidup minimalis di sini adalah bukan hidup pas-pasan, tapi hidup secara merubah gaya hidup boros menjadi gaya hidup yang memang sederhana aja padanya kita, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan dana yang ada. Mungkin lebih ke yang sifatnya berhemat ya Bun. Hal ini Boyo terapkan di belanja mingguan hemat Buyul ya, untuk belanja sayuran, dan kalian bisa tonton di Food Fred Buyul atau belanja mingguan Buyul ya. Atau mungkin berhemat dari sisi pengeluaran untuk hiburan anak-anak atau hiburan diri kita sendiri ya, yang biasanya kita keluar rumah, jangan misalkan jalan-jalan ke mall, mengajak anak jalan-jalan main game di mall dan lain sebagainya, karena hal itu makan biaya atau pengeluaran yang cukup besar juga. Nah, kali ini Boyo menerapkan dengan cara di rumah aja, tapi sesekali ya, mungkin kalau misalkan kita ada, tidak setiap weekend ya Bun, misalkan sebulan sekali aja cukup. Nah, kayak makan di luar, kemudian nonton, supaya kita lebih bergairah lagi, suasana di rumah tangga tidak jenuh, dan bisa merefresh kembali pikiran kita sehingga kita merasa semangat lagi untuk menjalankan hidup sehari-hari, peran kita dan peran masing-masing tentunya ya dalam rumah tangga. Nah, selanjutnya Boyo lagi mencoba untuk tidak berbelanja secara mendadak ya, dalam artian menstop ya, jadi menghindari untuk melihat atau melirik e-commerce seperti Shopee, Lazada atau yang lainnya, jadi supaya kita tidak mudah tergoda dengan hal-hal yang memang barang-barang yang belum dibutuhkan. Biasanya kalau kita ngecek gitunya, lihat-lihat, lirik-lirik barang, ternyata ada barang yang murah, wah jadinya tambah semangat lagi nih naluri untuk berbelanjanya, sehingga barang yang belum dibutuhkan juga akhirnya kita beli dengan sebelum waktunya tiba gitu ya, karena dilihat atau dinilai dengan harga yang murahnya aja.
Nah, selanjutnya hal yang diterapkan oleh Boyo sendiri dalam keluarga untuk lebih menghemat lagi uang dalam rumah tangga, yaitu selalu memberikan bekal untuk makan siangnya suami di kantor ya. Kan lumayan ya Bun, jadi jajannya ini bisa dialokasikan untuk dana yang lainnya di kantor juga. Contohnya untuk uang bensinnya, atau misalkan suka ada uang uluran atau iuran yang dadakan ya buat teman-temannya, misalkan yang resign, yang sakit. Nah, itu kan bisa lumayan ya Bun untuk menambah-nambah uang jajannya. Dan sebetulnya masih banyak hal lain yang memang cara kita untuk lebih menghemat uang dalam rumah tangga. Ya, contoh kecilnya dalam penggunaan listrik, kemudian hemat dalam pemakaian air dan lain sebagainya yang bisa kita terapkan sejak dini, dari mulai hal yang terkecil dengan cara mencabut misalkan colokan listrik, jangan sampai habis cas dicolok terus karena itu kan menguras listrik juga. Dan misalkan kita lupa, kadang kalau kita lagi cuci mesin cuci terbiarkan begitu aja air mengalir gitu ya, kadang kita lupa karena mengerjakan sesuatu yang lainnya. Nah, mudah-mudahan semuanya ini adalah suasana waktu kemarin itu ulang tahunnya Kakak Alam sama Teteh Cila ya, yang bersamaan yaitu di bulan Desember. Sebetulnya anak-anak Boyo itu sama-sama ya, yang dua di bulan Agustus, tapi kali ini ulang tahunnya semuanya biar mendapat doa dan berkah semuanya juga. Oke, bunda semuanya, demikian untuk konten Buyul hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan Buyul. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.